Halo semuanya, perkenalkan nama aku Stephanie Kasmali dari kelas 11-4. Jadi pada kesempatan hari ini aku bakal ceritain tentang Indonesia mulai dari proklamasi sampai kepada perundingan konferensi meja bundar yang akhirnya bisa membawa Indonesia untuk diakui sebagai negara yang merdeka oleh negara-negara internasional. Nah, pastinya Indonesia itu melewati banyaknya rintangan terlebih dahulu kan. Nah, sebelum itu aku bakal ceritain tuh gimana urutannya secara sejarah yang benar, mulai dari proklamasi sampai kepada perjuangan secara senjata dan juga perundingan yang ada. Nah, contohnya adalah adanya perjuangan secara senjata tuh misalnya dari kayak peperangan. Sebenarnya nggak perang juga sih, tapi kayak agresi militer Belanda 1, 2, dan juga masih banyak lagi peperangan di daerah-daerah. Kenapa? Karena walaupun Indonesia udah memproklamasikan kemerdekaannya, ternyata Belanda itu tuh masih gak nerima kalau misalnya Indonesia tuh merdeka. Oleh karena itu kalian semua penasaran kan gimana ceritanya Indonesia tuh bisa sampai kepada titik merdeka seperti sekarang ini. Oleh karena itu ikutin terus ya ceritanya. Bye-bye. Oke, yang pertama itu adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Seperti yang kita tahu, sebelum Indonesia merdeka itu Indonesia kan dijajah oleh Belanda ya. Nah, tetapi kemudian Belanda itu menyerah tanpa syarat hingga akhirnya kekuasaan di Indonesia itu diambil alih oleh Jepang. Kira-kira sepanjang 3,5 tahun. Nah, selama 3,5 tahun ini Indonesia itu tuh mengalami kemelaratan dan juga kemiskinan dan juga banyak banget penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia. Tetapi pada akhirnya seperti yang kita tahu, Jepang itu kan tergabung dalam aliansi tim poros ya di Perang Dunia Kedua yang melawan tim sekutu. Nah, Amerika yang merupakan tim sekutu menjatuhkan bom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota yang namanya kota Hiroshima yang nama bomnya itu The Little Boy. Sedangkan pada tanggal 9 Agustus Amerika itu menjatuhkan lagi bomnya di kota Nagasaki yang dinamakan Fat Man. Nah, setelah Jepang itu dibombardir oleh dua bom tersebut, akhirnya Jepang pun menyatakan bahwa dirinya itu kalah dan ia menyerah kepada sekutu. Akhirnya Indonesia itu tentu mengalami kekosongan kekuasaan kan. Nah, namanya itu vacuum of power. Jadi di Indonesia itu nggak ada tuh namanya pengaruh dari orang luar. Oleh karena itu golongan muda di Indonesia yang semangat sekali, ia berusaha untuk mempengaruhi golongan tua agar golongan-golongan tua tersebut ini bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa jika golongan tua ini mendengarkan janji dari Jepang, maka kemerdekaan Indonesia ini akan terus diundur-undur. Dan juga golongan muda tidak mau kalau misalnya kemerdekaan Indonesia ini dianggap sebagai hadiah dari Jepang. Oleh karena itu, golongan muda ini mengalami perseteruan dengan golongan tua. Golongan tua berpikiran bahwa kemerdekaan itu harus dipersiapkan dengan matang dan juga memerlukan proses yang panjang. Sementara golongan muda ingin agar kemerdekaan Indonesia bisa langsung diproklamasikan secepat mungkin sebelum nanti sekutu datang ke Indonesia. Nah, karena perseteruan ini tidak berhasil diselesaikan, akhirnya terjadi yang namanya peristiwa Rengas Dengklok, di mana golongan muda seperti Soekarni dan juga Wikana, mereka menculik Ir Soekarno dan juga Muhammad Hatta di Rengas Dengklok. Kenapa Rengas Dengklok? Karena mereka merasa kalau di Rengas Dengklok Indonesia golongan tua tersebut akan lebih terhindari dari yang namanya pengaruh kekuasaan Jepang. Dan itulah yang terjadi. Dan di Rengas Dengklok tersebut akhirnya datanglah Ahmad Soebardjo. Ahmad Soebardjo yang nantinya akan menjadi penengah antara golongan muda dan juga golongan tua. Hingga akhirnya mereka pun sepakat untuk menjadikan proklamasi kemerdekaan Indonesia di 17 Agustus 1945. Sebelum itu malamnya pada 16 Agustus 1945, mereka mempersiapkan kemerdekaan tersebut di rumah salah satu jenderal Laksamana Jepang yang namanya Laksamana Taeda Madashi. Nah, Laksamana Taeda Madashi ini adalah jenderal yang baik karena ia mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, akhirnya maka kemerdekaan Indonesia ini berhasil dilangsungkan pada 17 Agustus 1945 di rumah Ir Soekarno. Itu dia teman-teman, kita tunggu kelanjutan sesi 2-nya. Terima kasih. Setelah proklamasi yang dilaksanakan di rumah Ir Soekarno, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat, akhirnya berita proklamasi kemerdekaan ini disebarkan secara luas melalui koran yang namanya Suara Asia dan juga Cahaya.
Tetapi akhirnya sekutu pun tiba di Indonesia pada 29 September 1945. Nah, sekutu ini datang dengan pasukan yang namanya AFNE. Nah, sayangnya ternyata AFNE ini diboncengi juga oleh Nika, yaitu tentara Belanda yang dipimpin oleh Hubertus Hanmack. Nah, sebenarnya awalnya ini tentara AFNE ini datang ke Indonesia disambut oleh baik. Kenapa? Karena katanya AFNE datang ke Indonesia hanya untuk melucuti senjata yang dimiliki oleh Jepang, kemudian membebaskan tawanan sekutu yang pernah ditawan oleh Jepang. Tetapi nyatanya sebenarnya kedatangan ini diawali untuk merebut kembali kekuasaan Indonesia ini untuk kembali kepada pihak Belanda. Oleh karena itu terjadilah perjuangan Indonesia untuk mengembalikan kemerdekaan Indonesia melalui cara seperti cara perundingan maupun cara senjata. Nah, gimana sih caranya? Ikuti terus ya. Kita akan mulai terlebih dahulu perjuangan secara senjata. Nah, salah satunya adalah pertempuran Medan Area yang terjadi pada 9 Oktober 1945 ketika sekutu itu mendarat di Medan, Sumatera Utara dipimpin oleh Brigadir Jenderal Ted Kelly, dan juga ini melawan tentara Indonesia TKR yang dipimpin oleh Ahmad Tahir. Nah, ini terjadi awalnya karena lencana Indonesia itu diinjak-injak oleh tentara sekutu. Hal itu menimbulkan rasa marah dari orang-orang Indonesia dan juga dipicu oleh adanya Fix Medan Area yang ditancapkan tempatnya itu, tulisannya itu oleh para tentara sekutu, yang itu dilakukannya secara sepihak sehingga membuat warga Indonesia marah. Akhirnya pertempuran ini selesai pada Oktober 1946. Pertempuran selanjutnya terjadi di Surabaya pada 25 Oktober 1949 ketika AFNE datang ke Surabaya dipimpin oleh Brigjen Malabi. Nah, awalnya kan AFNE datang ke Indonesia dengan iming-iming bahwa mereka akan datang dengan damai ya. Tetapi akhirnya AFNE itu malah mengeluarkan ultimatum untuk menyuruh warga-warga Surabaya ini mengumpulkan senjata mereka dan diserahkan kepada AFNE. Tentunya warga-warga Surabaya tidak menerima hal tersebut, maka terjadilah perseteruan di mana akhirnya Jenderal Malabi ini tewas dan juga pertempuran selanjutnya dijalankan dari pihak AFNE-nya itu oleh Brigjen Robert Nansert. Nah, sedangkan warga masyarakat Surabaya ini dibangkitkan semangatnya oleh Bung Tomo. Nah, pertempuran yang sangat sengit ini terjadi pada 10 November 1945. Oleh karena itulah 10 November ini dijadikan sebagai Hari Pahlawan di Indonesia. Nah, pertempuran ini terus berlanjut hingga akhirnya pada Desember 1945. Sayangnya Indonesia kalah dari AFNE. Pertempuran ketiga yaitu pertempuran Ambarawa yang terjadi di Semarang pada 20 Oktober 1945. Tepatnya itu di daerah Magelang dan juga Ambarawa. Nah, jadi saat itu AFNE dan Nika datang di tempat tersebut dipimpin oleh Brigadir Battle dengan iming-iming bahwa mereka akan membebaskan tawanan perang pasukan mereka yang dulunya ditawan oleh Jepang. Nah, tapi setelah mereka keluar dari tempat tahanan tersebut, mereka malah menggunakan senjata tersebut untuk berbuat onar. Maka dari itu, rakyat-rakyat menjadi marah dan juga terusik. Nah, dengan bantuan oleh TKR Divisi Banyumas dan juga Kolonel Sudirman, akhirnya mereka bisa menumpaskan pasukan AFNE dan Nika. Sebagai balasannya, AFNE dan Nika itu sebenarnya menjatuhkan beberapa bom di desa-desa di sekitar Ambarawa. Tetapi pada akhirnya 15 Desember 1945, pasukan Indonesia menang melawan sekutu. Keempat, peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, peristiwa Bandung Lautan Api ini dimulai pada 12 Oktober 1945 ketika AFNE dan juga dia memboncengi Nika itu datang dengan pimpinan oleh Brigadir McDonald. Nah, mereka datang dengan ultimatum agar rakyat bagian Bandung Utara itu meninggalkan tempat mereka berada. Tentunya rakyat Bandung tidak menerima hal tersebut hingga akhirnya pasukan Indonesia yang dipimpin oleh A.H. Nasution memberikan ide untuk membumi hanguskan saja Bandung bagian utara agar nantinya tempat tersebut tidak digunakan sekutu untuk memperluas kembali kekuasaannya di Indonesia. Maka pada 23 Oktober 1946 orang-orang Bandung ini membumi hanguskan atau membakar bagian Bandung Utara. Setelah terjadinya perlawanan secara senjata,
maka Indonesia pun memilih untuk melakukan perlawanan secara perundingan, dan di mana perundingan ini akhirnya akan menghasilkan kesepakatan yang akan membawa Indonesia menjadi negara merdeka selanjutnya. Tetapi perundingan tersebut pun tidak mudah, karena perundingan ini terjadi selama beberapa kali. Oleh karena itu, mari kita saksikan apa saja perundingan tersebut. Jadi, perundingan pertama oleh Indonesia dan Belanda itu disebut dengan Perundingan Linggarjati yang terjadi di Linggarjati, Jawa Barat pada 11 sampai 15 November 1946. Nah, pada perundingan ini delegasi dari Indonesia adalah Sultan Syahrir, sedangkan dari Belanda adalah Willem Schemer, dan juga dari mediatornya atau penengahnya adalah Lord Hillard. Kemudian, perundingan Linggarjati ini menghasilkan beberapa kesepakatan, diantaranya adalah Indonesia, maksudnya Belanda mengakui Indonesia secara de facto, bagian wilayahnya itu terdiri atas Sumatera, Jawa, dan juga Madura. Kemudian yang kedua itu adalah Belanda harus meninggalkan Indonesia selambat-lambatnya pada 1 Januari 1949. Dan yang ketiga adalah Indonesia harus membentuk negara Republik Indonesia Serikat yang akan dibantu nantinya oleh Belanda. Dan yang keempat adalah Indonesia dan juga Belanda akan membentuk negara uni yang dikepalai oleh Ratu Belanda. Dan yang kelima adalah Indonesia dan Belanda sepakat untuk sama-sama mengurangi jumlah pasukan mereka. Nah, dan juga dampak dari perundingan Linggarjati ini tentunya ada yang merugikan, tetapi ada yang menguntungkan juga. Nah, merugikannya itu tentunya bagian dari Indonesia itu sedikit banget ya teman-teman. Cuman Sumatera, Jawa, dan Madura saja. Tetapi untuk positifnya itu adalah Indonesia mulai diakui secara internasional. Ternyata Belanda masih merasa rugi dengan hasil perundingan Linggarjati, sehingga akhirnya pada 21 Juli 1947 Belanda kembali ke Indonesia, tepatnya di Jawa dan juga Sumatera, dipimpin oleh Hubertus Hamuk untuk mengambil kekayaan alam di Sumatera dan juga Jawa demi mengatasi keterpurukan ekonomi yang terjadi di negara Belanda saat itu. Tetapi untuk mengalihkan dari perhatian warga-warga global atau dunia internasional, maka mereka melakukannya dengan iming-iming bahwa itu dilakukan untuk menjaga stabilitas di Indonesia. Nah, Australia dan juga India yang mengetahui niat jahat dari Belanda tersebut akhirnya melaporkan tindakan Belanda ini kepada PBB. Nah, akhirnya hal ini pun ditindaklanjuti oleh PBB, dan agresi militer satu ini bisa diselesaikan dan juga tentaranya itu dicabut dari Indonesia pada 15 Agustus 1947. Akhirnya pada 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk KTN atau Komisi Tiga Negara, di mana Komisi Tiga Negara ini bertujuan untuk mengawasi gencatan senjata antara Belanda dan juga Indonesia. Kemudian yang kedua, ia berfungsi untuk memberikan patok-patok antara wilayah kekuasaan Indonesia dan Belanda. Ketiga adalah memberikan saran-saran politik untuk Belanda dan juga Indonesia. Dan yang keempat adalah membawa kembali permasalahan mengenai persoalan Belanda dan juga Indonesia ke meja perundingan. Dan Komisi Tiga Negara ini terdiri atas yang pertama itu adalah Australia yang dipilih oleh Indonesia, Amerika Serikat sebagai pihak netral, dan juga Belgia yang dipilih oleh Belanda. Nah, setelah itu, pada 27 Oktober 1947, KTN ini memberikan kayak resolusi lanjutnya, yaitu membawa perundingan ini ke perundingan selanjutnya. Perundingan Renville terjadi pada 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948, di mana tujuannya adalah untuk membahas agresi militer satu Belanda dan juga wilayah Indonesia. Delegasinya dari Indonesia adalah Amir Syarifuddin, sedangkan dari Belanda itu ada Raden Abdul Qadir. Sebenarnya Raden Abdul Qadir adalah orang yang berdarah Indonesia, tetapi ia memihak kepada kepentingan Belanda. Dan dari hasil perundingan ini terbentuklah 3 hasil, yaitu yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia, yaitu sebagian Sumatera, Yogyakarta, Banten, dan Jawa Tengah. Kemudian yang kedua adalah TNI harus menarik mundur pasukannya yang berada di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Dan yang ketiga adalah diakuinya garis Van Mock. Nah, hasil perundingan ini tentunya merugikan Indonesia karena wilayah Indonesia ini menjadi semakin sedikit atau semakin sempit. Bahkan setelah hasil perjanjian Renville yang sangat merugikan Indonesia, Belanda masih tidak terima.
Oleh karena itu, Belanda melancarkan lagi serangan agresi militer yang kedua pada 19 Desember 1948, di mana Belanda menyerang Yogyakarta yang saat itu masih menjadi ibu kota Indonesia dan juga menangkap orang-orang penting di Indonesia, salah satunya yaitu adalah I.R. Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Menanggapi agresi militer kedua ini, Indonesia pun membentuk PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia pada 22 Desember 1948 di Bukit Tinggi. Saat ketika I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta diasingkan, maka pemimpinnya adalah Syafruddin Prawinegara. Dan kemudian yang kedua adalah adanya serangan oleh Jenderal Sudirman dan juga pasukan-pasukan TNI yang lainnya. Sementara secara internasional, PBB mengeluarkan resolusi 67 yang akhirnya membentuk United Nations Commissions for Indonesia yang nantinya akan membela dan juga memperjuangkan hak-hak kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya diadakan perundingan Rumroyen yang terjadi pada 17 April sampai dengan 17 Mei 1949 dengan titik lokasi di Hotel Des Indes, Jakarta. Nah, dari Indonesia itu perwakilannya adalah Muhammad Rom, sedangkan dari Belanda adalah Van Rooyen. Oleh karena itu, perundingan ini dinamakan dengan perundingan Rumroyen. Dan juga tujuan dari perundingan ini adalah untuk menghentikan agresi militer kedua dan juga membahas mendalam mengenai kedaulatan Indonesia. Perundingan ini menghasilkan kesepakatan baik bagi Indonesia maupun Belanda. Bagi Indonesia adalah menghentikan aksi gerilya, kemudian bekerja sama untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan juga perdamaian. Dan yang ketiga adalah turut serta dalam konferensi meja bundar yang akhirnya akan menjadi pengakuan antara kedaulatan Indonesia dan juga Belanda. Sedangkan kesepakatan dari Belanda adalah memberhentikan aksi penyerangan gerilya yang telah dimulai sejak 19 Desember 1948. Dan yang kedua adalah membebaskan tahanan politik. Dan yang ketiga adalah mengembalikan kembali pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta. Dan yang terakhir adalah untuk melakukan atau memberlanjutkan konferensi ini ke konferensi meja bundar secepat mungkin. Akhirnya, konferensi meja bundar dilaksanakan pada 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Dan perjanjian ini ditandatangani pada 27 Desember 1949, di mana tokoh-tokohnya dari Indonesia yaitu Muhammad Hatta, kemudian dari Belanda adalah Van Harshoven, dari BFO adalah Sultan Hamid II, dan dari UNCI itu adalah Tom Cradley. Hasil dari perundingan ini adalah yang pertama, Belanda mengakui Indonesia dalam bentuk RIS, Republik Indonesia Serikat, sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua adalah status Irian Jaya akan diselesaikan setelah pengakuan Indonesia kayak setahun kemudiannya. Dan yang ketiga adalah RIS dan Belanda sepakat untuk membentuk Uni Indonesia Belanda. Persetujuan keempat, RIS akan memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan Belanda untuk mendirikan perusahaannya di Indonesia dan beroperasi di Indonesia. Yang kelima adalah RIS harus membayar utang Hindia Belanda sejak dari 1942. Dan yang terakhir, yang keenam adalah RIS akan membentuk APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Nah, sejak ditandatanganinya perundingan ini, akhirnya Indonesia diakui pada 27 Desember 1949 sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Itu dia penjelasan dari saya mengenai bagaimana perjuangan Indonesia mulai dari proklamasi sampai mempertahankan kemerdekaan Indonesia secara senjata dan juga secara perundingan sampai dengan akhirnya Indonesia ini bisa menjadi negara yang merdeka dan kemudiannya diakui oleh negara-negara internasional lainnya. Ini semua tidak lepas dari perjuangan oleh pahlawan-pahlawan kita, baik secara ideologi, perjuangan secara senjata dan juga perjuangan secara perundingan. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak masa sekarang, anak-anak muda, kita harus berjuang untuk Indonesia dan juga menghargai perjuangan pahlawan kita sebelumnya. Itu dia dari saya. Terima kasih banyak telah menjelaskan penjelasan saya dan juga semoga penjelasan ini bisa berguna. Terima kasih.